Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan laporan khusus KTT ke-43 ASEAN 2023. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, besok Taman Mini Indonesia Indah akan mempunyai hajatan besar, yakni SPOS program atau acara khusus bagi para pendamping kepala negara anggota ASEAN pada 6 September 2023. SPOS program sendiri termasuk dalam rangkaian KTT ke-43 ASEAN. Taman Mini Indonesia Indah saat ini sudah berubah 180 derajat. Tidak hanya infrastruktur semata yang dibangun, namun revitalisasi memperhitungkan estetika dan filosofi. Taman Mini Indonesia Indah saat ini lebih hijau dan ramah lingkungan. Para pengunjung yang ingin berkeliling anjungan dan museum di TMII saat ini dapat menggunakan shuttle khusus. Sementara lingkungan di area TMII dibuat lebih hijau dan tertata rapi. Tidak mengherankan jika revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah mencuri hati masyarakat. Masyarakat antusias melihat perubahan TMII sekaligus bertamasya. Arsitekturnya lebih fresh dan modern. Kemudian dan juga karena di Taman Mini ini kita kendaraan udah nggak boleh berlalu lalang untuk mengurangi polusi. Jadi disediakan banyak mobil warawiri di sini supaya pengunjung bisa menaiki mobil warawiri itu dan tidak berjalan kaki. ya, dan menurut saya sarannya sih karena semakin banyak pengunjung yang hadir di sini ya. Jadi sarannya karena kita udah nggak boleh berlalu lalang melalui kendaraan, ya sebaiknya kayak ditambah mobil warawiri ya, jadi kalau misalnya pengunjung banyak tidak ngantri gitu. Ya luar biasa sekali, ini saya yang ketiga kalinya ke sini. Hari ini mau peresmian untuk air mancurnya ya, luar biasa. Terus wahana-wahananya juga tambah banyak sekali, perubahannya juga luar biasa dari yang pertama kali tahun 2004, terus 2018, yang ini yang ketiganya, ini luar biasa. Terus yang saya senang itu di sini tidak boleh memakai kendaraan bermotor, yaitu pakai listrik, itu untuk mengurangi pencemaran udara. Sekarang sih saya ngeliatnya jadi lebih bagus, lebih asri juga, lebih hijau, lebih tertata lah untuk tempat parkirnya juga lebih tertata antara motor dan mobil, jadi orang nggak yang parkir sembarangan. Semoga sih kita masyarakat atau pengunjung yang datang ke Taman Mini bisa menjaga lah apa yang udah diperbaiki sekarang. Semoga bisa sama-sama menjaga. Revitalisasi TMII sudah dilakukan sejak tahun 2022 yang bekerja sama dengan PT Injourney. Total anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah sebesar 1.000 triliun rupiah. Sementara PT Injourney mengeluarkan anggaran 200 miliar rupiah. Presiden Joko Widodo yang meresmikan Taman Mini Indonesia Indah pada 1 September 2023 lalu menjelaskan revitalisasi TMII dibangun dengan proporsi 30% untuk bangunan dan 70% untuk ruang terbuka hijau. Seluruh bangunan, museum, dan anjungan daerah juga telah dipercantik dan direvitalisasi dengan mengusung konsep inklusif, culture, dan smart. Saya yakin dengan wajah baru Taman Mini Indonesia Indah ini akan menjadi sebuah ikon besar pariwisata di Jakarta dan juga tentu saja di Indonesia. Danau Archipelago yang menjadi ikon TMII tidak luput dari revitalisasi. Danau yang dihiasi miniatur pulau-pulau di tanah air dilengkapi air mancur menari yang mempertunjukkan permainan cahaya di malam hari. Sementara pertunjukan air mancur menari digelar setiap malam di danau tersebut. Selain Sasono Utomo, dijadwalkan Danau Archipelago akan menjadi salah satu tempat gelaran SPOS program KTT ke-43 ASEAN. Pada kegiatan tersebut, rombongan delegasi diagendakan menikmati tarian, pertunjukan film, dan pameran UMKM. Pemirsa, Indonesia berkomitmen penuh mengatasi masalah lingkungan dengan mendorong pemakaian kendaraan listrik seperti pada 3 acara internasional lainnya yang kerap menggunakan kendaraan listrik bagi para delegasi. Demikian pun KTT ke-43 ASEAN, mobil listrik dari berbagai tipe menjadi kendaraan resmi delegasi dan pemimpin ASEAN. Tidak hanya itu pemirsa, kehadiran puluhan SPKLU turut mengamankan gelaran KTT ke-43 ASEAN. Penggunaan energi ramah lingkungan menjadi semangat yang didorong pada perhelatan KTT ke-43 ASEAN 2023. Sebagai tuan rumah, Indonesia memegang komitmen penuh untuk aktif dalam transisi energi. Hal ini dibuktikan dari penyediaan kendaraan listrik selama perhelatan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta.
Berbagai jenis kendaraan listrik hilir mudik di area GBK yang merupakan lokasi Jakarta Convention Center venue utama gelaran KTT. Mulai dari sedan, SUV, hingga city car hadir meramaikan KTT ke-43 ASEAN. Untuk mobilitas para jurnalis, pemerintah menyediakan shuttle bus listrik yang dapat diakses di berbagai titik di GBK yang terbagi dalam 4 rute. Tentunya tidak perlu bayar alias gratis. Kendaraan listrik paling mewah yakni BMW i7 menjadi kendaraan listrik resmi kepala negara ASEAN dan mitra ASEAN. Sementara bagi para delegasi, pemerintah kembali bekerja sama dengan Wuling Motor, mengerahkan 150 unit RIF untuk membantu mobilitas para delegasi menuju area konferensi. Tidak hanya itu, motor pasukan pengamanan tamu VVIP dan VIP pun berbasis listrik. Untuk moda transportasi publik, pemerintah mempercayakan MRT sebagai kendaraan listrik bagi para delegasi yang bertolak dari Sekretariat ASEAN menuju JCC. Namun kehadiran kendaraan listrik tidak lengkap tanpa adanya SPKLU dan SPLU. PT PLN menyediakan 79 stasiun pengisian kendaraan listrik yang tersebar di berbagai titik. 79 unit ini mampu memenuhi kebutuhan 560 unit mobil dan 240 unit motor listrik selama KTT ke-43 ASEAN berlangsung. Kementerian Komunikasi dan Informatika berikan dukungan pengamanan frekuensi pada penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN 2023. Tim pengawas spektrum frekuensi radio diterjunkan langsung untuk memonitoring serta lakukan pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio di puncak keketuaan Indonesia ASEAN 2023 agar berjalan dengan baik. Kementerian Kominfo melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika intensif melakukan pemantauan, pengawasan serta penanganan gangguan spektrum frekuensi radio guna mendukung kelancaran telekomunikasi konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN. Monitoring dilakukan di lokasi penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN untuk mengetahui pengguna spektrum frekuensi radio existing yang selama ini sudah ada, juga sebagai referensi untuk penetapan izin stasiun radio sementara bagi delegasi asing, professional conference organizer, host broadcaster KTT ASEAN. Wawan Kurnawan selaku tim pengawas spektrum frekuensi radio KTT ke-43 ASEAN menegaskan, tim dari Kementerian Kominfo memonitor kependudukan frekuensi serta monitoring clearance untuk frekuensi yang akan digunakan. Hal itu dilakukan agar seluruh frekuensi pengamanan kepala negara, delegasi, penyelenggara hingga pewarta dapat digunakan dengan baik tanpa interferensi. Tentunya mengharapkan bahwasanya tamu-tamu negara yang hadir di sini gitu, itu mereka mereka bisa hadir di sini menggunakan spektrum frekuensi radio sebagai alat komunikasi mereka. Nah, mereka tentunya inginnya frekuensinya clear ya, tidak ada masalah di situ. Untuk itu kita di sini memastikan kelancaran komunikasi yang sudah mereka ajukan itu. Pemantauan dan pengawasan spektrum frekuensi radio dalam pegelaran KTT ke-43 ASEAN menggunakan perangkat berupa Spectrum Analyzer dan Handheld Receiver Monitoring untuk memonitor frekuensi radio. Selain itu, terdapat Wi-Fi Hunter untuk mengenali penggunaan Wi-Fi yang tidak sesuai ketentuan dan mobil monitoring untuk memonitor frekuensi radio secara mobile. Pemirsa, pemberlakuan sistem buka tutup atau rekayasa lalu lintas diberlakukan selama KTT ASEAN 2023 di Jakarta. Untuk Anda yang ingin mengakses 29 ruas jalan tersebut, terdapat transportasi umum yang bisa Anda gunakan sebagai alternatif. Terdapat Transjakarta, MRT ataupun LRT yang tetap dapat melintas walaupun kondisi ruas jalan sedang ditutup. Pemberlakuan sistem buka tutup atau rekayasa lalu lintas diberlakukan selama KTT ASEAN 2023 di Jakarta. Berdasarkan informasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta, manajemen dan rekayasa lalu lintas berlangsung pada 2 hingga 7 September 2023 atau sepanjang rangkaian KTT ke-43 ASEAN berjalan. Terdapat 29 ruas jalan yang diberlakukan sistem buka tutup selama KTT ASEAN. Namun, hal tersebut bersifat situasional menyesuaikan dengan waktu para delegasi melintas dari hotel atau penginapan hingga menuju venue maupun sebaliknya. Sistem buka tutup diberlakukan saat perjalanan delegasi dari tempat penginapan ke tempat acara. Penutupan berlangsung hingga 2 jam. Dengan ilustrasi apabila delegasi berangkat pukul 7 waktu Indonesia Barat, maka buka tutup berlaku dari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Rekayasa lalu lintas yang diberlakukan pada waktu pagi hari itu tak ayal bertepatan dengan jam sibuk saat masyarakat berangkat kerja, sehingga di beberapa titik terdapat kepadatan arus lalu lintas.
Namun, untuk Anda yang ingin mengakses 29 ruas jalan yang diberlakukan pengalihan arus, Anda dapat menggunakan transportasi umum sebagai alternatif. Terdapat Transjakarta, MRT ataupun LRT yang tetap dapat melintas walaupun kondisi ruas jalan sedang ditutup. Di hari pertama perhelatan KTT ke-43 ASEAN di tanggal 5 September 2023 ini, pada pagi hari ini sudah mulai tampak terlihat di pemirsa, lalu lintas sudah mulai diberlakukan buka tutup bagi masyarakat umum yang ingin melintas. Dan ini diberlakukan mulai pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Nah, pemirsa juga bisa lihat nih ada tanda di belakang saya bahwa kawasan GBK ini akan disterilkan dan ditutup untuk umum begitu ya. Dan juga ini tentunya informasi buka tutup ini diberlakukan setiap jam 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat, akan diberlakukan juga pada esok hari. Namun pemirsa tidak perlu khawatir jika ingin menggunakan transportasi umum karena ada layanan transportasi umum MRT dan juga Transjakarta yang masih akan terus beroperasi. Namun memangnya pemirsa, jika ada delegasi sedang melintas kawasan baik dari kawasan Istana Merdeka menuju ke Bundaran Senayan, ini harus dihentikan sementara untuk menunggu para delegasi melewati jalan tersebut. Nah, dalam menggunakan transportasi umum MRT ini, memang transportasi MRT ini adalah transportasi ofisial yang digunakan bagi delegasi ASEAN pula. Untuk itu, guna memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, MRT terus beroperasi, namun dengan menyesuaikan jadwal yang telah disepakati selama KTT ASEAN berlangsung. Selama perhelatan KTT ASEAN ke-20 2023 ini pemirsa, MRT Jakarta akan tetap beroperasi pada pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Namun ada perubahan jadwal mengenai kapan MRT tersebut berangkat dan juga spare waktu dari stasiun satu ke stasiun yang lainnya. Ini juga memiliki spare waktu yang sudah ditentukan, dan MRT tentunya masih akan memiliki arahan lebih lanjut dari Pemprov DKI Jakarta terkait dengan kebijakan waktu operasional, sehingga ini tidak akan mengganggu masyarakat umum yang ingin menaiki MRT pemirsa. Selain moda transportasi MRT, pihak Transjakarta juga telah kembali mengoperasikan 2 halte di Jalan Sudirman yang ditutup sejak pertengahan Mei 2023 untuk revitalisasi. Kedua halte itu adalah halte Karet dan halte Bundaran Senayan yang telah difungsikan sejak pekan lalu. Halte Bundaran Senayan merupakan bagian dari layanan Transjakarta yang melayani rute Blok M Kota atau Koridor 1 yang terintegrasi dengan layanan Transjakarta lain, seperti Blok M Manggarai, Blok M Tanjung Priuk, dan Pinang Ranti Bundaran Senayan. Sedangkan halte Karet juga merupakan bagian dari layanan Transjakarta yang melayani rute Blok M Kota atau Koridor 1. Halte tersebut terintegrasi juga dengan layanan rute seperti 1B Stasiun Palmerah Tosari. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan dialog masih berkaitan dengan rangkaian KTT ke-43 ASEAN sesaat lagi.